Halo semuanya, selamat datang di podcast Sadewa. Hari ini kita bakal bahas topik yang cukup sensitif tapi gak kalah penting nih. Kita bakal bahas soal radikalisme, khususnya dalam konteks perfilman yang ada di Indonesia nih. Bareng aku Azmi Rosa Farha dengan tim 117 dan aku Andini Dwi Lestari dengan tim 124. Nah, film ini tuh menarik banget karena ngangkat isu tentang radikalisme dan ideologi ekstremisme yang ada di lingkungan masyarakat. Setuju banget. Jadi film itu ceritain tentang sekte sesat yang berkedok agama yang dipimpin oleh Walid yang katanya punya karismatik nih. Dia mampu menarik perhatian yang tulus dari pengikutnya. Nah, yang bikin film ini beda, dia tuh nunjukin kalau radikalisme itu bisa nyusup dengan cara halus, bukan cuma dengan kekerasan fisik. Namun dengan ideologi dan narasi keagamaan yang kelihatan normal di kalangan masyarakat. Setuju. Jadi kayak gimana guru itu ngajarin jihad ke murid-muridnya, ternyata yang diajarkan itu kesesatan. Dimana anak-anak ini masih sekali mudah terpengaruh karena mereka masih polos dan cenderung masih mengagumi gurunya. Nah, menurut kamu film ini cukup objektif atau malah menghakimi? Menurut aku film ini cukup imbang ya, karena dia gak secara langsung nyalahin agama, tapi dia nunjukin kalau ternyata ajaran agama itu bisa disalahgunakan sama pihak-pihak yang gak jelas. Nah, daripada kita penasaran, ini nih cuplikan video tentang film Walid yang bikin Sobat Sadewa bakalan merinding. Apa ajaran dia yang menduakan Allah? Apa pun mesti kalau biar dapat lebih. Si Aiman yang Walid untuk apa? Kat sini hari-hari jemaah akan minta untuk dapat berkat Walid. Hikmatnya macam mana yang Baiduri nak? Yang diorang buat ni bukan untuk perjuangan agama, Bu. Ini untuk nafsu. Walid tu penunggang agama, Bu. Apakah perjuangan jihad ummah ini sama matlamatnya berlandaskan Quran dan Sunnah? Walid nak Dewi boleh. Dewi sayangkan Walid kan? Kita kena sabar. Kita kena kumpul bukti yang banyak lagi. Hentikan. Kau guna agama untuk menghancurkan perempuan. Kau memang sial. Polis, jam gerak. Anda semua ditahan. Oke, gimana nih Sobat Sadewa? Cukup menarik bukan? Dan lebih menariknya lagi, dampaknya itu bukan cuma di dunia perfilman, tapi juga berdampak di masyarakat luas. Banyak obrolan yang muncul, baik obrolan yang positif maupun obrolan yang cukup kontroversial. Mulai dari yang positifnya dulu deh. Salah satu dampak besarnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme, terutama yang nyusup lewat dunia pendidikan. Benar banget, film itu jadi bikin banyak orang lebih kritis dalam memilih sumber ajaran agama. Sekarang tuh mereka jadi banyak yang nyari ustadz atau guru yang lebih moderat, yang gak FOMO ikut-ikutan ceramah yang lagi viral. Gak semua dampaknya positif, ada juga kontroversinya. Misalnya, ada yang bilang film ini tuh bikin orang jadi curiga berlebihan terhadap guru agama atau ustadz yang berpenampilan kelihatan kaku. Setuju banget, tapi aku pribadi ngelihat filmnya itu sebagai film yang ngajak mikir sih. Jadi film ini nunjukin gimana kalau ajaran agama itu bisa jadi kekuatan positif maupun kekuatan negatif, tergantung gimana kita gunain ajaran agama tersebut. Jadi kesimpulannya, film Walid itu udah berhasil bikin masyarakat lebih sadar, lebih kritis, dan lebih waspada. Tapi kita juga harus nonton dengan kepala dingin, biar gak terjebak dalam asumsi atau prasangka. Nah, ngomongin soal radikalisme yang ada di film ini nih, aku jadi keinget salah satu pernyataan dari Bapak Maruf Amin di tahun 2022 kalau masyarakat itu harus nerapin moderasi beragama. Ini pas banget sih sama isu yang diangkat di film itu. Iya, film ini tuh kayak yang beliau maksud. Moderasi beragama bukan mempercampur adukan agama, tetapi bagaimana cara kita beragama dengan cara yang toleran, damai, dan gak menghakimi. Nah, ini nih yang ditekanin sama Bapak Maruf Amin. Kalau moderasi beragama itu penting banget untuk mencegah konflik dan memperkuat persatuan. Setuju, jadi intinya film Walid maupun pernyataan dari beliau sama-sama ngajak kita buat menjadikan agama sebagai solusi, bukan malah sumber konflik. Oke, daripada kita penasaran, langsung aja nih kita tonton cuplikan video pernyataan dari Bapak Maruf Amin. Sudah lantai.
Wapres Ma'ruf Amin menghimbau masyarakat internasional untuk mendorong diplomasi Islam wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin bagi dunia internasional. Ma'ruf Amin juga berbagi pengalaman bangsa Indonesia dalam memelihara kerukunan dan merawat persatuan di atas keberagaman agama. Ia menekankan bahwa bangsa Indonesia berusaha memegang prinsip kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam dasar ideologi Pancasila dan sistem negara Indonesia yang demokratis. Solusi manajemen moderasi beragama merupakan instrumen penting dalam mencegah konflik, membangun konsensus, dan menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa dan tatanan dunia yang damai. Ia menekankan bahwa bangsa Indonesia berusaha memegang prinsip kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam dasar ideologi Pancasila dan sistem negara Indonesia yang demokratis. Indonesia dalam memelihara moderasi dan toleransi beragama dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India, Republik Indonesia terus berupaya menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Memahami sebagai satu negara yang plural, para pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan sebuah moto Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, di film Walid ini kita melihat bahayanya radikalisme bisa menyusup dalam pendidikan. Dan pernyataan dari Bapak Ma'ruf Amin ini jadi penegasan kalau moderasi beragama itu harus kita jadikan sebagai fondasi dalam beragama. Dampaknya ke masyarakat menurutku cukup terasa ya. Masyarakat itu jadi lebih terbuka ngomongin soal ekstremisme dan pentingnya bersikap netral. Nah, benar banget. Selain itu, sekarang juga banyak tokoh-tokoh agama yang mulai berhati-hati dalam berdakwah. Mereka sekarang mulai sadar kalau apapun yang mereka ucapkan bakal berdampak di pola pikir umatnya. Tapi tentu saja sih masih ada tantangannya. Misalnya sebagian orang itu masih menganggap moderasi beragama itu kayak melemahkan iman atau kompromi dengan cara yang salah, padahal esensinya bukan itu. Nah, setuju banget. Padahal kan moderasi beragama ini untuk menjaga keseimbangan supaya agama dijadikan sebagai sumber kedamaian, bukan sebagai alat pemecah belah. Dan kita sebagai masyarakat itu juga punya peran penting seperti memfilter informasi, bersikap terbuka, dan gak gampang terprovokasi. Itu bentuk kontribusi kita dalam menjaga kerukunan. Nah, Sobat Sadewa, jadi intinya Walid ini bukan sekedar film, tapi merupakan cerminan dari radikalisme bahwa bisa menyusup dari arah mana aja, bahkan lewat hal-hal yang menurut kita wajar. Makanya penting buat kita untuk tetap kritis, terbuka, dan jaga nilai-nilai toleransi dalam beragama. Dan satu lagi nih, moderasi beragama itu bukan untuk melemahkan iman, tapi gimana caranya agar kita tetap waras dan berdamai dalam keyakinan. Sekian podcast dari kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.